Nah, pada petang hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, Daud dan Yesus. Yesus adalah Daud yang sempurna. Ya, tadi kita sama-sama nyanyi. Yesus adalah Daud yang sempurna. Daud manusia, tetapi dia hidup berkenan di hadapan Allah. Nah, kita akan lihat ya, kesempurnaan Daud, kemenangan Daud, tetapi juga kitab suci membahas, memberitakan tentang kegagalan Daud, kejatuhan Daud. Sekarang ini kita sedang hingar-bingar, ada sekte yang mengatakan bahwa kebenaran kitab suci itu harus diuji kebenarannya. Ya memang benar, tetapi kita harus menggunakan tolok ukur yang benar untuk menguji yang benar. Kalau tolok ukur kita salah, bagaimana kita dapat menemukan kebenaran? Seperti halnya seorang teller di bank, ya. Orang itu, teller itu harus tahu dulu uang yang asli itu yang seperti bagaimana. Baru dia bisa menentukan ini palsu dan ini asli. Kalau dia tidak tahu yang asli pun dianggap palsu. Ya, sekarang ada sekte yang menuntut kita jangan percaya begitu saja akan kitab suci. Apa yang tertulis di dalam kitab suci? Ya boleh-boleh saja, orang menguji silahkan, tetapi jangan pakai tolok ukur yang salah. Ya, selama kita belum mengenal kebenaran, belum mengenal yang benar, kita tidak mungkin menguji yang benar. Setelah kita tahu kebenaran yang asli, baru kita yakin ini asli. Ya, dunia ini banyak sekali rupa kualitas, ada KW1, KW2, KW3 dan KW sebagainya. Bagaimana kita bisa mengujinya? Nah, itulah Ibu Bapak Saudara terkasih. Biarlah pada petang hari ini kita mau sehati sepikir konsen untuk kita dapat sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang isinya sepenuhnya adalah kebenaran. Ya, kita akan lihat Daud hidupnya berkenan pada Allah. Pribadi Daud terlebih dahulu ya. Daud ini satu pribadi yang hidupnya berkenan di hadapan Allah. Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-22. Dikatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Inilah penetapan Allah atas Daud untuk menggantikan Saul sebagai raja Israel. Saul memerintah sebagai raja yang kurang lebih 40 tahun. Bukan sebentar, diberikan posisi sebagai raja. Karena umat Israel ingin punya raja seperti bangsa-bangsa lain, punya raja yang kelihatan. Mosok kita bangsa yang besar ini yang berkemenangan tapi tidak punya raja. Lalu bangsa Israel minta raja. Setelah Saul disingkirkan, karena Tuhan yang mengangkat, maka Tuhan Allah yang menggantikan Saul. Dengan sosok baru, Daud. Dalam kesaksiannya dituliskan sini, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Puji syukur kepada Tuhan. Apa tolong ukur perkenan Allah? Dikatakan, dan yang melakukan segala, bukan sebagian, segala kehendakku. Nah, kalau demikian, kita semua bisa memahami, meyakini bahwa Daud ini pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya tuliskan sana, Allah yang menetapkan Daud sebagai raja dan Yesus sebagai keturunan Daud. Wah, luar biasa ya. Allah yang menetapkan. Lagi itu enggak pakai polling, enggak pakai pemilu dan lain sebagainya, tetapi penetapan Allah itu tetap nyata untuk memberikan kepemimpinan seorang raja bagi bangsa Israel. Allah sendiri yang menetapkan.
Jadi Allah yang menetapkan Daud sebagai raja. Dan sekaligus Yesus sebagai keturunan Daud. Ini penetapan Allah. Jadi kalau Allah sudah tetapkan, tidak bisa diganggu-gugat. Memang dalam hal ini Daud seolah-olah lebih utama, lebih sempurna daripada Yesus. Sebab Yesus itu keturunan Daud. Tetapi kita mau renungkan bersama. Perbedaan manusia sejati dengan manusia yang adalah Allah. Ya, Daud manusia sejati. Tetapi Yesus Kristus adalah manusia Allah. Nah inilah perbedaannya. Maka tadi kita nyanyikan Yesus Kristus adalah Daud yang sempurna. Ya, syair itu mengatakan Daud. Daud itu luar biasa. Anak-anak sekolah minggu paling paham. Siapa Daud? Wah itu tokoh kemenangan ya. Mengalahkan Goliat. Pakai ketepel, pakai batu ya. Geblak sekali. Geblak. Ya. Itu kemenangan Daud luar biasa. Diberitakan di dalam kitab suci. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-23 dikatakan. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya. Allah telah membangkitkan Yesus sebagai Allah membangkitkan juru selamat bagi Israel, yaitu Yesus. Dari keturunannya lah. Jadi benar ya, Yesus Kristus itu keturunan Daud. Ya memang betul. Benar kan? Tidak bisa diragukan lagi. Nah inilah Daud yang hidup dalam perkenan Allah. Sehingga Allah menetapkan sebagai raja. Dan melalui karya rencananya yang tidak bisa diganggu dan dirubah, keturunan Daud akan melahirkan juru selamat yaitu Yesus. Lalu kita akan beranjak, kita akan melihat kemenangan Daud menghadapi Goliat. Ya, ini keperkasaan Daud, kehebatan Daud, keperkasaan, kemenangan atas Goliat. Di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Puji syukur pada Tuhan. Nah inilah cara berperangnya Daud. Bagaimana Daud dapat menghadapi Goliat. Bahkan dapat mengalahkan Goliat. Ya. Goliat datang dengan segala keperkasaannya. Dengan segala perlengkapan perangnya. Goliat itu bisa juga diumpamakan sebagai permasalahan yang besar. Hambatan atau rintangan atau hal yang mengerikan yang menghadang di hadapan kita. Tetapi di sini kita bisa belajar mengenai pribadi Daud ini. Bagaimana cara dia menghadapi masalah yang besar itu. Dia katakan, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Nama yang berkuasa, nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi pertama kita bisa melihat cara Daud menghadapi Goliat. Cara Daud masuk dalam area peperangan. Musuh menggunakan segenap kelengkapan senjata, tetapi Daud mengenakan iman. Datang menghadapi dengan iman, dengan kuasa nama Tuhan. Ayat 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara. Dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah.
Tujuannya supaya menjadi kesaksian, bukan menjadi satu kehebatan. Jadi kemenangan Daud itu bukan untuk mempromosikan kebesaran Daud secara pribadi, tetapi tetap berpusat, berorientasi bagi kemuliaan Tuhan. Kemenangan yang akan diraih oleh Daud dengan iman itu, dia tujukan hanya bagi hormat kemuliaan Allah di surga. Nah, ini cara yang harus kita pelajari dan pahami. Daud menghadapi problem yang besar dengan kuasa nama Yesus. Tujuannya jika aku menang, bukan aku jadi pahlawan perang, tapi melalui apa yang kulakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Ini harus kita pahami, Ibu Bapak Saudara kasih. Banyak sekali orang ingin jadi pahlawan kesiangan, gitu kan ya. Ini tidak jarang, banyak orang, wah di area-area anak-anak Tuhan pun demikian. Kalau bukan aku, Anda mungkin. Nah itu ya. Dulu tahun berapa ya saya pernah menyelenggarakan ibadah Natal. Ibadah Natal berjalan dengan baik, dengan lancar. Kita bersyukur, bersuka cita. Lalu kita berdoa ya, pengurus-pengurus berdoa. Setelah berdoa ada seorang katakan, untung aja saya tahan itu. Saya dibeginikan sama si A untuk saya tidak tersinggung. Kalau saya tersinggung ini Natal bubar. Ya memang Natal sudah bubar, sudah dengan sukacita. Tapi ada komplain yang demikian. Ya, waduh, saya juga terkejut. Ini orang tua lebih tua dari saya. Wah, saya pikir hebat sekali nih orang ya. Tetapi memang ada yang model demikian tuh ada. Dan di sini enggak ada, di sini enggak ada ya. Di jauh sana itu ada orang-orang yang modelnya demikian. Tetapi kembali kita belajar tentang kebenaran ini. Kita menguji kebenaran kitab suci ini. Kalau kita lihat teladan Daud nih. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Menjadi kesaksian bagi kemuliaan. Ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Bagi dunia tahu bahwa Israel punya Allah. Walaupun Allahnya tidak kelihatan. Bukan batu, bukan patung, bukan jimat, tetapi Allahnya Allah yang hidup tidak kelihatan. Dan supaya segenap jemaah ini tahu, Israel pun belajar. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi peperangan Daud dengan Goliat ini sebagai satu bentuk pembelajaran supaya apa? Israel itu melek, Israel itu paham. Bangsa Israel saat itu ketakutan ketika si Goliat datang pagi, datang sore. Siapa yang mau melawan aku? Waduh, mereka semua orang-orang Israel, tentara Israel ketakutan. Tetapi ketika Daud melihat, nyata nih, kenapa kita takut? Bukankah kita memiliki Allah yang besar? Daud bukan sok jadi pahlawan, kakaknya yang paling besar mengusir Daud. Kamu ini mau apa ke sini? Ayo jaga kambing aja yang 2-3 ekor itu. Mau ngapain ke sini? Mau nonton perang ya? Itu kakaknya. Abinadab, dia marahi Daud. Karena dia pikir Daud ini cuma mau nonton perang. Tapi tidak, Daud punya ketulus ikhlasan. Inilah hati yang berkenan kepada Allah. Dia siap, aku mau hadapi ini Goliat. Supaya jemaah Israel tahu bahwa Allah, peperangan itu ada di dalam tangan Allah. Dan kemenangan itu ada di dalam kuasa namanya. Hebat bukan? Itulah satu sisi kemenangan Daud yang ditulis di dalam kitab suci. Tetapi karena kitab suci ini adalah kebenaran. Tidak perlu diragukan. Penuh dengan kebenaran dan kejujuran. Ya, biasanya orang menuliskan sesuatu itu tentang seseorang tuh yang baik-baik. Yang jeleknya, yang gagalnya jangan disebut. Tetapi ketika kita melihat kebenaran kitab suci,
Firman Tuhan pun menuliskan di dalam 2 Samuel 11. Ayatnya yang kedua. 2 Samuel 11 ayat yang kedua. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya. Lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya di atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu elok rupanya. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya. Lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Saat itu seharusnya orang-orang sedang berperang. Bangsa saya sedang berperang. Dalam kepemimpinan Yoab menghadapi bangsa Moab. Ya. Tetapi Daud santai. Daud rileks. Daud di rumah. Lalu ketika berjalan-jalan di suatu rumah. Tampaklah kepadanya melalui mata, penglihatan. Dari atas suatu rumah seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Dosa mulai menggelitik Daud. Kejatuhan Daud menghadapi hawa nafsu. Kalau menghadapi Goliat, Daud menang. Tetapi menghadapi hawa nafsu, mengendalikan keinginan dirinya sendiri yang dirangsang melalui apa yang dilihatnya, dia mulai goyah. Di dalam 2 Samuel 11 ayat yang ketiga, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, itu adalah Betsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Tertarik. Daud mulai tertarik. Ini bukan musuh besar. Ini hal yang dia lihat dengan matanya. Lalu sebenarnya Daud yang mengendalikan dirinya bukan dengan peperangan. Tetapi mampu mengalahkan hawa nafsunya. Tetapi dia tidak lakukan itu. Lalu dia makin bertanya. Pengen tahu siapa dia. Di dalam ayat yang keempat, 2 Samuel 11 ayat yang keempat. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Ya, ini tahapan-tahapan dosa. Sama seperti peristiwa di Taman Eden. Iya kan ya. Itu si Hawa itu begitu tertarik akan buah yang justru dilarang tapi begitu menarik. Lalu dipentelengi, diperhatikan, waduh kayaknya ini, waduh kalau dimakan itu nikmat sekali. Itu tantangan bukan dari luar, tantangan yang ada di dalam. Yang seharusnya dapat dikendalikan. Kejatuhan Daud mengendalikan hawa nafsu. Lalu dia mengambil orang, menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai bersalin dan dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya dan hamil. Ini kejatuhan Daud menghadapi hawa nafsunya. Ini menjadi pembelajaran bagi kita. Daud yang berkenan kepada Allah. Tetapi dia adalah manusia yang tidak sempurna. Kalau contoh ini ada bukan untuk ditiru, tapi contoh kegagalan Daud ini menjadi pembelajaran bagi kita. Umat Tuhan, orang percaya, jangan sampai kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita sendiri. Agar kita tidak melakukan tindak kejahatan yang sedemikian rupa. Kejahatan Daud membunuh Uria. Selain berikutnya dalam 2 Samuel 11 ayat 14. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab, kepada kepala pasukan, dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ya, Uria, suaminya Betsheba itu. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya apa di sana dituliskan? Ia terbunuh mati. Rekayasa pembunuhan dilakukan oleh seorang Daud. Yang awalnya dia adalah pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi dia mengalami kejatuhan.
bukan dikalahkan musuh dari luar, tetapi dikalahkan oleh hawa nafsu yang ada di dalam dirinya sendiri. Lalu tidak stop sampai di situ, tindakannya apa? Melakukan pembunuhan. Menyingkirkan, ini Uria ini harus disingkirkan supaya aku bisa mengambil istrinya. Nah inilah ibu bapak saudara terkasih, model kejahatan-kejahatan preman. Ya. Jadi dari dulu juga kejahatan demikian itu sudah ada. Bahkan timbulnya dari seorang pribadi yang bernama Daud. Ini tertulis di dalam kitab suci. Kalau demikian kita bisa simpulkan apa yang tertulis dalam kitab suci itu adalah kebenaran seutuhnya dan kejujuran seutuhnya. Amin. Jangan sampai kita melihat sisi kebenaran tapi tanpa kejujuran. Kita sedang ditipu, kita sedang dimanipulasi. Tetapi pada kesempatan petang hari ini kita merenungkan bersama. Pribadi yang mengenal dan berkenan di hati Tuhan bisa melakukan kejahatan seperti ini. Di dalam 2 Samuel 12, 9 dan 10, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Teguran Tuhan disertai dengan konsekuensi. Ya, setiap pelanggaran ada konsekuensinya. Memang Tuhan itu penuh kasih. Kalau kita mengampuni dan diampuni. Tetapi konsekuensinya dikatakan di sini. Oleh sebab itu, oleh sebab kejahatanmu itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Bagaimana ketika Daud mengalahkan Goliat? Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Tetapi kemenangan yang dia peroleh, status posisi sebagai raja, itu tidak imun dari gangguan dan cobaan si iblis. Ini perhatikan. Jadi jangan heran kalau kita lihat ya ada pendeta yang tadinya baik, pelayanannya baik, lama-lama jadi besar makin ngaco. Ya. Itu umum, kita banyak dengar, kita lihat aja. Bahkan sekarang ini ada gereja Shincheonji ya, Gereja yang mengajar umatnya mengatakan bahwa akulah Yesus. Ya, pemimpinnya menganggap kesetaraan dengan Yesus sebagai juru selamatnya. Wow, luar biasa bukan? Hebat bukan? Kenapa terjadi demikian? Karena ketidakmampuan di dalam mengendalikan keinginan. Kejatuhan iblis itu karena ingin setara dengan Allah. Kejatuhan Adam ya dibujuk. Kalau engkau makan buah ini, Hawa ya, kalau engkau makan buah ini, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Wah, itu kan? Ini keinginan demikian ini yang menjerat dan menjebak. Keinginan menjadi pahlawan, keinginan menjadi besar. Kita lihat, ini contoh Daud. Nah, kita sudah merenungkan bagian daripada Daud. Sekarang kita akan melihat sisi Yesus. Bedanya apa? Yesus itu keturunan Daud loh. Tetapi kita akan lihatnya. Yesus, slide berikutnya, Yesus menghadapi cobaan pertama dari iblis. Yesus juga dicobai oleh iblis sebagai sang penggoda. Matius 4 ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yesus dibawa
ke padang gurun oleh roh, bukan oleh keinginannya sendiri, oleh roh. Ayat yang kedua, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Kalau kita merasa lapar, apa yang lapar? Hati yang lapar atau perutnya yang lapar? Halo? Perut, dagingnya, manusiawinya yang lapar. Yesus itu manusia Allah. Yesus itu manusia, lahirnya dari seorang perempuan. Bayi, tidak ujug-ujug jadi umur 30 tahun. Itu Yesus, pertumbuhannya ada. Ya, jadi ketika dia lapar, dia diuji oleh penggoda, yaitu iblis. Soal perut. Perut ini urgent enggak? Bapak-bapak ya, seringkali pikirkan, aduh bagaimana ya, kita makan buat hari besok bagaimana, minggu depan bagaimana ya, masih bisa makan gak ya, ini bapak-bapak seringkali pikir tentang makanan. Karena makanan ini hal yang urgent. Betul kan? Urgent gak? Urgent. Maka sebab itu ya, Matius 4 ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu ya, dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi apa? Roti. Roti itu untuk menjawab rasa lapar. Cocok enggak? Cocok kan? Wah kebetulan dong. Aku diperintahkan batu jadi roti. Waduh pas, bener banget. Sepertinya Tuhan buka jalan. Tuhan Allah membuka jalan. Tahu Tuhan Allah menjawab kelaparanku. Ini jebakan-jebakan daripada iblis. Tetapi Yesus tahu yang memerintah itu adalah iblis. Jangan dituruti walaupun rupanya mirip, pas, cocok, kok klop gitu kan. Ini kebiasaan orang-orang, puji Tuhan ada jalannya, waduh luar biasa. Ya sudah kita bikin batu jadi roti, semua batu jadi roti. Seringkali orang berpikir secara kebetulan. Ya. Iblis pun pintar. Iblis itu pintar. Lebih pintar dari manusia. Jadi manusia itu jangan sok keminter. Gitu kan ya. Ini Tuhan yang suka diujinya soal begini. Soal yang prioritas, soal perut. Maka Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab. Ada tertulis. Ya. Ada tertulis. Apa yang tertulis di dalam kitab suci itu loh ada loh. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi manusia hidup perlu roti enggak? Perlu roti. Tetapi bukan roti saja. Maka ketika bangsa Israel keluar di padang gurun 40 tahun lamanya. Tuhan kirim makanan. Mana? Roti yang tidak beragi. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Manusia perlu gigi. Tuhan tahu enggak? Tahu ya? Tuhan tahu. Kalau kita enggak dikasih gigi, makanya sepanjang umur hidup kita, makanya bubur. Betul gak? Betul kan ya? Saya ini kurang enak ini gigi saya ini. Memang lagi ditambal tapi tambalannya masih sementara. Jadi ragu-ragu kalau mau makan. Kalau gigi kita sakit aja, bagaimana selera makan? Enggak ada, betul enggak ya? Tapi kalau kita enggak punya gigi, coba ompong, coba makan bakso ya. Makan bakso ya lempar sana, lempar sini. Akhirnya gol. Ya. Golnya gimana ya sudah ditelan aja. Lucu ya, memang kalau kita dipikirkan Tuhan itu sempurna. Saya pernah tanya sama mama saya waktu kecil, apa mama dulu berdoa minta gigi sama Tuhan? Mama saya jawab ya enggak lah.
Mama nggak pernah minta gigi, betul kan ya? Ibu-ibu di sini pernah nggak berdoa, Tuhan tolong bayiku ompong ini belum ada giginya, kasih gigi Tuhan. Pernah ibu-ibu di sini minta gigi? Enggak, tapi Tuhan kasih kan? Karena Tuhan tahu. Tuhan kasih gigi untuk bisa menggigit, untuk bisa mengunyah. Kalau Tuhan kasih alatnya, kasih giginya, pasti Tuhan kasih makan. Amin. Betul, ini digoda. Iblis itu mencoba Yesus dalam kondisi yang kepepet soal perut. Lalu kita akan lihat ya. Yesus menghadapi cobaan kedua dari iblis. Saya ada tulis salah sedikit itu ya. Yesus menghadapi cobaan kedua dari iblis. Bukan menghadapi kedua cobaan dari iblis. Cobaan yang kedua ini. Apa? Berbicara tentang apa? Ayat yang kelima, Matius 4:5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci. Dan menempatkan dia di bumbungan bait suci. Menempatkan dia di bumbungan bait suci, di wuwungan rumah. Ya, ini berbicara tentang posisi. Posisinya di tempat tertinggi di bait suci. Ini berbicara tentang jabatan, tentang tahta. Orang kan paling seneng ya dapat jabatan. Kalau dipromosikan jabatannya naik, waduh seneng ya, seneng hore. Tapi ketika jabatannya naik, tanggung jawabnya naik, dia mau, aduh kalau demikian bagaimana ya. Ketika dipersaingkan, diuji kemampuannya pada posisi jabatan tertentu, tidak bisa, diperosotin lagi, aduh. Itulah jabatan yang seringkali diperebutkan. Dan iblis tahu menguji, Yesus diuji tentang jabatan. Diposisikan di bumbungan bait Allah. Posisi tertinggi di bait suci. Apa Yesus goyah dengan ujian ini? Di dalam ayat yang ke-6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk ke batu. Ayat 7. Kata Yesus kepadanya, ada pula tertulis. Ya, ada pula tertulis. Di dalam ujian yang kedua ini iblis juga pintar. Oh, dia pakai kitab suci, dia pakai firman Allah. Iblis juga pintar. Dikatakan di sini, dikatakan mengenai jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis. Iblis pun pakai kitab suci. Jadi kitab suci ini bisa disoroti dari berbagai sudut, tetapi jika kita salah menyoroti, maka kita akan menginterpretasikan secara salah. Dari sebab itu jangan heran kalau sekarang ini ada Kristen progresif. Ya sekelihatannya seperti hebat, seperti maju, seperti perubahan-perubahan. Satu hal yang kita pikirkan, kalau kebenaran perlu ditambahkan perubahan-perubahan lagi enggak? Kebenaran itu mutlak. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang. Kalau kebenaran plus itu sudah menyeleweng dari kebenaran. Nah inilah manusia zaman modern sekarang ini. Karena kurang gawean ya rasanya aduh kalau khotbah yang itu lagi bosen deh yang mendengar. Tetapi ketahuilah ibu bapak saudara terkasih. Sebagai seorang pewarta Injil. Dia harus punya kedekatan mengandalkan kuasa Tuhan. Sehingga sekalipun ayat-ayat ini berulang kali sudah ratusan kali kita dengar. Tetapi selalu ada benih-benih baru yang kita terima dan menjadi berkat. Dan saya yakin itu. Iblis pun tahu kok kitab suci. Lalu Tuhan Yesus juga katakan di dalam ayat yang ke-7. Katanya kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Aku ini Tuhan loh. Aku ini Yesus memang. Tetapi aku ini Tuhan. Jangan sekali-kali engkau mencobai aku. Aku tidak tamak, aku tidak haus, aku tidak serakah akan jabatan.
Aku ini raja yang berinkarnasi menjadi manusia yang begitu rendah, lahir pun di kandang. Itu aku. Yang asalnya aku ini adalah raja. Aku tidak tergiur dengan posisi. Kita akan lihat ya. Yesus menghadapi cobaan yang ketiga dari iblis. Di dalam ayat 8 dan 9, iblis membawanya pula ke gunung yang sangat tinggi. Ya. Wah, gagal lagi. Roti gagal. Posisi jabatan gagal. Lalu dia memperlihatkan harta. Ya. Dunia seringkali tahta, harta, dan wanita. Itu kan ya. Hawa nafsu. Ini familiar sekali dunia ini. Yesus pun diuji dengan cara demikian. Iblis membawanya pula ke tempat yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Wah, hebat bukan? Ini godaan daripada iblis. Siapa yang gak mau segala kerajaan dunia, segala harta dunia, kemewahan dunia, siapa yang gak mau? Pasti kalau ditawarkan, siapa yang mau miskin? Tidak ada satupun yang mau miskin. Siapa yang mau kaya? Semua mau kaya. Tetapi yang mau menawarkan itu, siapa yang mau kaya? Itu adalah iblis. Apa yang kau akan lakukan? Dan ternyata melalui ayat ini, ujian yang iblis ajukan kepada Tuhan Yesus, kita tahu. Jadi kalau kita mau kaya, sembah siapa? Sembah Yesus atau sembah iblis? Kalau kita mau kaya, mau gak kaya nih? Orang itu seringkali ya, mau kaya. Tetapi pura-pura tidak mau tahu walaupun itu dari iblis. Ini jelas, ayat ini jelas. Iblis itu ngomong, semuanya itu akan kuberikan kepadamu. Semua apa? Kemewahan, kerajaan dunia, segala kekayaan kuberikan kepadamu. Jika apa? Jika apa? Engkau sujud menyembah aku. Gampang gak untuk jadi kaya? Gampang. Sembah iblis. Makanya tidak heran banyak orang minta pesugihan ke dukun, ke gunung, tidur di gunung, dimandiin jam 12 malam di pancuran 7 juga mau. Kenapa? Karena pengen kaya. Nah ini tantangan-tantangan ya yang kita lihat. Iblis ingin disembah dengan memberi kekayaan dan kenikmatan dunia. Ini tantangan, ibu bapak saudara kasih. Di dalam masa-masa sukar seperti sekarang ini, kita harus melihat realita. Hidup ini susah nggak? Susah. Makin sekarang makin susah, betul. Ini sesuai dengan kitab suci. Nah, kalau sesuai dengan kitab suci, siapa yang berani menggugat bahwa kitab suci itu tidak benar? Oh, ini benar. Kita ini masuk di masa-masa yang sukar. Kemarin saya berbicara dengan seorang saudara. Dia kata, aduh kasihan sekali. Ini ada bos, ya pengusaha besar berhasil, lalu dia estafetkan kepada anak-anaknya. Ternyata anak-anaknya tidak bisa mengelola, menjalankan usahanya. Sampai akhirnya bangkrut. Ini bos yang sekarang usia umur 87. Dia kembali turun gunung. Karena asetnya masih banyak. Dia pikir panggil lagi dulu yang pernah kerja baik dengan dia. Ayo dipanggil lagi, ayo sini bantu lagi kita. Kakek-kakek umur 87. Dia mesti turun tangan lagi. Mengelola usaha yang sudah tutup. Menyedihkan gak? Menjadikan. Seharusnya dia sudah tinggal menikmati. Ya. Orang sudah tua, makannya berapa banyak sih? Betul kan ya?
kalau melangkah jalan-jalan sejauh mana sih? Beda dengan anak-anak muda masih bisa terbang sana, terbang sini, loncat sana, loncat sini, makan ini, makan itu. Segala kebutuhannya banyak. Tetapi kalau orang sudah tua, ya kan tinggal sedikit. Tetapi umur 87 dia mesti turun gunung. Istilahkan sama itu harus turun gunung. Waduh, menyedihkan demikian. Jadi saya paham. Di mana ada hartamu, di situ hatimu. Itu bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka kita sebagai anak Tuhan harus menemukan, menjadikan Yesus sebagai harta terindah bagi kita. Amin. Kita ini sedang membandingkan Daud yang begitu hebat dengan Yesus. Di dalam ayat yang terakhir ya. Matius 4, 10, 11. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Dalam ayat ini, iblis pun disuruh bertobat. Iblis pun disuruh bertobat. Ya, iblis pun disuruh bertobat. Tapi kalau kita renung, loh, ini kan alam semesta Allah yang ciptakan. Kenapa iblis bisa seenak-enaknya menyerahkan kerajaan, kemewahan, dunia ini akan kuberikan kepadamu? Memang betul. Allah yang menciptakan alam semesta dari tidak ada menjadi ada. Tetapi iblis itu cuma kontrak. Iblis itu kontrak, tidak punya sertifikat. Orang kalau kontrak punya sertifikat rumahnya enggak? Enggak. Tapi bisa menikmati, menepati rumah itu enggak? Bisa, asal bayar kontrak. Iblis itu memang diberi kuasa sama Tuhan untuk menguasai bumi ini. Tapi pada waktunya nanti, iblis akan disingkirkan. Nah, lalu kita anak-anak Tuhan ada di tempat bumi yang milik Allah tapi sedang dikontrak sama iblis. Maka kita juga tidak bertentangan ya dengan apa? Katanya alam semesta Allah yang cipta. Kok bisa iblis yang semena-mena? Betul, alam semesta Allah yang cipta. Tapi iblis itu kontrak, diberi batasan kuasa. Ya, kita jadi tidak berbenturan. Karena progresif, Kristen progresif itu selalu menitik beratkan, ini kok bertentangan, ini kok bertentangan. Allah itu membentuk pernikahan itu satu kali nikah selama-lamanya. Tapi kalau Salomo, kalau Daud itu istrinya kok banyak. Salomo istrinya ratusan, katanya begitu. Ya itu masalahnya dia sendiri. Daud juga kan begitu, ini kegagalan Daud ya. Kita berbicara kegagalan Daud. Kenapa gagal? Ya karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Salomo pertama, dia baik. Tetapi setelah dia punya istri yang begitu banyak, dia anggap semua sia-sia. Itu kata pandangan yang sudah dicemari oleh dosa. Kalau saya katakan hidup ini tidak sia-sia. Amin. Kalau Salomo katakan segala sesuatu di bawah bumi ini adalah sia-sia. Segala kesia-siaan. Kalau sia-sia menurut Salomo, apakah korban Kristus itu juga termasuk sia-sia? Nah ini menjadi perenungan lain buat kita ya. Kita perlu bahas. Nah lihatlah. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah. Malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi disinilah pada peran petang hari ini kita tahu. Daud itu luar biasa. Pahlawan yang mengalahkan Goliat. Tetapi Yesus adalah Daud yang disempurnakan. Pribadi Yesus adalah pribadi yang sempurna. Dia manusia Allah yang rela mati menjadi juru selamat kita. Sehingga cerita tentang Yesus itu adalah cerita keselamatan. Cerita Injil. Berita sukacita. Puji syukur kepada Tuhan. Biarlah melalui perenungan bersama pada petang hari ini. Kita yang bimbang, kita yang ragu. Ya,
terlebih dengan adanya sekte-sekte doktrin-doktrin ajaran yang baru. Mari kita lebih mendekat kepada Tuhan, minta hikmat dan terang daripada Roh Kudus agar kita dapat memahami kebenaran. Mari kita tundukkan kepala.